pribadi, sosial, belajar, dan karir yang dilaksanakan di MAN 2 pada waktu. Baik, langsung saja ke pembahasan materi mengenai paket kebutuhan peserta didik. Baiklah, dalam paket kebutuhan peserta didik ini kami memiliki pernyataan sebanyak 50 dengan butir pertama 1 sampai 20 itu mengenai bidang pribadi, 21 sampai 31 itu mengenai bidang sosial, dan 32 sampai 44 itu mengenai bidang belajar, dan terakhir 45 sampai 50 mengenai bidang karir. Baik, lanjut mengenai hasil observasi laporan kami dari kelas 10 IPS 3 yang akan saya jelaskan saya sendiri bersama dengan Ustaz. Baik, di dalam paket kebutuhan peserta didik kelas 10 IPS 3 dari hasil analisis yang telah kami lakukan kepada siswa yang berjumlah 24 siswa menunjukkan hasil dalam bidang layanan pribadi sebesar 44,11%, sosial 18,32%, belajar 27,10%, dan karir sebesar 10,47%. Lanjut mengenai deskripsi kebutuhan peserta didik dari hasil asesmen sekolah menunjukkan bahwa hasil asesmen kebutuhan yang pertama, banyak siswa yang membuang sampah tidak pada tempatnya, kemudian setiap upacara banyak siswa yang tidak tertib, dan banyak siswa kesulitan saat mendaftar di perguruan tinggi secara online. Kemudian mengenai deskripsi kebutuhan sarana dan prasarana Kedua Pada Lampung, hasil asesmen kebutuhannya, ruang penyimpanan data yang rapi, instrumen BK yang standar, peralatan estimasi yang memadai. Kemudian lanjut mengenai rumusan tujuan peserta didik dari MAN 2 Pada Lampung. Hasil dari analisis angket kebutuhan peserta didik menunjukkan bahwa peserta didik pasti mampu memahami pentingnya iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat hidup rukun, damai, dan saling menghormati antar umat beragama. Peserta didik akan mesti dapat menjadi individu yang memiliki integritas diri serta dapat memancarkan kepercayaan diri, sikap, dan menjadikan diri sendiri. Kemudian peserta didik mesti dapat memiliki ciri-ciri pribadi yang memiliki rasa percaya diri serta dapat meningkatkan percaya diri dan baik untuk mencapai tujuan hidupnya. Kemudian peserta didik akan mesti memiliki perasaan positif untuk membangun pribadi yang berkarakter yang akan berkontribusi pada peningkatan mutu keberagaman bangsa. Lalu peserta didik akan mesti memiliki pengetahuan tentang norma dan keluarga. Peserta didik akan mesti dapat mengenal aspek-aspek penyesuaian diri serta dapat menerapkan sikap dan kebiasaan dalam lingkungannya. Kemudian peserta didik akan mesti memiliki pemahaman tentang kemampuan komunikasi dengan lawan jenis. Peserta didik akan mesti selalu mendapatkan perhatian orang tua dalam belajarnya. Kemudian dalam bidang karir, peserta didik dapat memanfaatkan peluang beasiswa yang ada. Peserta didik akan masih mampu mengatur metode belajar sambil bekerja. Peserta didik akan masih mampu memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Peserta didik akan masih matang pada pilihan peminatan yang telah diambil. Terakhir, peserta didik akan masih mampu memahami pentingnya pencapaian karir, langkah-langkah dalam mencapai karir serta memiliki sikap positif dalam meraih kesuksesan di masa depan. Baiklah, itu tadi mengenai hasil analisis angket kebutuhan peserta didik pada kelas 10 IPS 3 yang menunjukkan bahwa bidang pribadi yang paling besar yaitu sebesar 44,11%. Baik, lanjut kepada kelas selanjutnya mengenai angket kebutuhan peserta didik yaitu kelas 10 IPA 3 kepada Dina Malika Dimati, Mustika Diningsi, dan Baik, selanjutnya di dalam angket kebutuhan peserta didik kelas 10 IPA 3 dari hasil analisis yang telah kami lakukan kepada siswa yang berjumlah 24 siswa menunjukkan hasil dalam bidang layanan pribadi yaitu sebesar 46,26%, di bidang sosial sebesar 17,96%, di bidang belajar sebesar 25,72%, dan bidang karir sebesar 10,06%. Berdasarkan hal ini, mengingat urgensi dari bidang pribadi disusul dengan sosial, belajar, dan juga karir, dan dalam hasil analisisnya
Lalu selanjutnya, peserta didik atau konselor dapat mengetahui bentuk atau jenis kenakalan remaja, dampak terhadap pribadi dan lingkungan serta berusaha untuk menghindari. Selanjutnya, peserta didik atau konselor mampu memahami pentingnya berperilaku sosial yang baik serta memiliki sikap untuk hidup bersosial yang bertanggung jawab dalam sebuah masyarakat. Selanjutnya di bidang belajar. Yang pertama, peserta didik atau konselor dapat mengenal sikap dalam belajar serta menerapkan sikap dan kebiasaan dalam belajar yang baik di SMA, SMA hingga mencapai prestasi yang lebih luas. Selanjutnya, peserta didik atau konselor mampu memahami pengertian motivasi berprestasi, mengetahui dan menerapkan cara untuk meningkatkan motivasi berprestasi. Selanjutnya, peserta didik atau konselor dapat memahami dan mengetahui tentang gaya belajar serta strategi belajarnya untuk masing-masing gaya belajar tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada di bidang karir, yaitu yang pertama, peserta didik atau konselor dapat memanfaatkan peluang beasiswa yang ada. Lalu peserta didik atau konselor mampu mengatur kegiatan antara belajar sambil bekerja. Lalu selanjutnya, peserta didik atau konselor mantap pada pilihan tindakan yang telah diambil. Baik, dalam hal ini terjelaskan bahwasannya bidang pribadi adalah yang paling urgensi di kelas MIPA 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami di kelas 10 MIPA 6, yaitu rekan kami Nadila Dwi Ananda dan Nur Wahyuningsih. Kepadanya kami persilakan. Baik, selanjutnya di dalam angket kebutuhan peserta didik kelas 10 MIPA 6 dari hasil analisis yang telah kami lakukan kepada siswa yang berjumlah 24 siswa menunjukkan hasil dalam bidang layanan pribadi sebesar 43,56%, bidang sosial 17,82%, bidang belajar 28,01%, dan bidang karir 10,61%. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Nadila. Baik, peserta deskripsi kebutuhan peserta didik dari hasil asesmen sekolah, yaitu dari hasil asesmen kebutuhannya yang pertama, banyak siswa yang membuang sampah 3 kali lipatnya. Lalu untuk pemesan kebutuhannya, budaya bersih dengan membuang sampah pada kelasnya. Yang kedua, setiap acara berisiko 3 titik. Lalu untuk pemesan kebutuhannya, yaitu pentingnya upacara bendera. Yang ketiga, banyak siswa kesulitan saat mendaftar di perguruan tinggi secara online. Lalu pemesan kebutuhannya, kemampuan daftar di perguruan tinggi secara online. Adapun hasil asesmen kebutuhannya, yang pertama itu adalah ruang penyimpanan data yang rapi, lalu yang kedua adalah instrumen data yang standar, lalu yang ketiga peralatan administrasi yang memadai. Nah, kemudian untuk bidang pelayanan pribadi itu terdapat beberapa rumusan kebutuhan, yaitu yang pertama kesadaran untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu kebiasaan bersikap jujur dan juga kemampuan memiliki kebiasaan jujur dan tidak mencontek saat tes. Adapun beberapa pelayanannya dari bidang pribadi ini, yaitu peserta didik atau konselor mampu memahami pentingnya iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat hidup rukun, damai dan saling menghormati antarumat beragama. Lalu yang kedua, peserta didik atau konselor dapat menjadi individu yang memiliki integritas diri, serta dapat memancarkan kepercayaan diri dan sikap yang tidak memiliki diri sendiri. Lalu yang terakhir adalah peserta didik atau konselor dapat menjadi individu yang memiliki sikap jujur dan juga tidak mencontek. Lalu kemudian ada bidang yang kedua, itu adalah bidang sosial. Yang pertama, mengenal lingkungan sekolah baru. Lalu yang kedua, memiliki peran tentang kenakalan remaja. Lalu yang ketiga, memiliki pemahaman tentang bahaya rokok. Adapun tujuan layanannya, yaitu yang pertama, peserta didik atau konselor dapat mengenal aspek-aspek penyesuaian diri serta dapat menerapkan sikap dan kebiasaan teman-temannya. Selanjutnya, peserta didik atau konselor dapat mengetahui bentuk atau jenis kenakalan remaja, dampak terhadap pribadi dan lingkungan, serta berusaha menghindarinya. Lalu yang terakhir, peserta didik atau konselor memiliki pemahaman tentang bahaya dan dampak rokok bagi kesehatan tubuh dan lingkungan serta cara untuk menolak ajaran
Lalu yang kedua, peserta didik atau pembeli mampu memahami pengertian motivasi berprestasi, mengetahui dan menerapkan cara untuk meningkatkan motivasi berprestasi. Lalu yang ketiga, peserta didik atau pembeli dapat memahami dan mengetahui tentang gaya belajar serta strategi belajarnya untuk masing-masing gaya belajar tersebut. Lalu ada bidang yang terakhir, yaitu bidang pelayanan terakhir. Yang pertama, memperoleh informasi bantuan atau beasiswa, kemudian memperoleh penghasilan untuk biaya hidup, lalu memiliki kemampuan untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler. Adapun tujuan layanannya, yaitu peserta didik atau pembeli dapat memanfaatkan peluang beasiswa yang ada. Lalu yang kedua, peserta didik atau pembeli mampu mengatur kegiatan antar belajar sambil bekerja, dan peserta didik atau pembeli mampu memilih kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat, minat, dan juga kemampuannya. Baiklah, itulah hasil analisis dari kelas 10 IPA 6. Sekian dari kami. Terima kasih. Baiklah, dari ketiga kelas mengenai hasil analisis angket kebutuhan peserta didik, dari data-data tersebut didapat bahwasannya bidang pribadi di antara ketiga kelas tersebut adalah yang paling urgen, disusul dengan bidang belajar, bidang sosial, lalu bidang karir. Maka daripada itu, guru BK harus menetapkan pelayanan pribadi. Baiklah, sekian pemaparan hasil observasi kami mengenai angket kebutuhan peserta didik di IPA 2 Bandar Waktu. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum.